Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo, apa kabarnya anak-anak yang hebat dan luar biasa? Terutama siswa-siswi kelas 3 dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dalam program pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah, kelompok kerja guru KKG Kecamatan Harjamukti, Pancen Oke. Ibu harap kalian senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya tetap semangat. Perkenalkan anak-anak, Ibu Fitriana Sari dari SD Negeri Cermagiri akan membersamai kalian semua dalam pembelajaran hari ini. Oke. Masih semangat semuanya? Oke, anak-anak yang hebat dan luar biasa selalu bersemangat bukan? Ayo kita semangat, tepuk semangat. Semangat. Oke, senantiasa semangat belajar ya sayang, demi masa depan yang gemilang. Nah, anak-anak yang luar biasa, saat ini kita masih di masa pembelajaran COVID-19. Untuk itu, mari kita senantiasa terapkan dan menjaga diri dan keluarga kita, yaitu dengan melaksanakan protokoler kesehatan 5M. Yang pertama, kalian tahu bukan? Adalah memakai masker dengan baik. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 2 meter. Yang keempat adalah menghindari kerumunan atau keramaian. Yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Dan tentunya yang paling utama di masa pandemi COVID-19 ini adalah kita harus meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan iman dan takwa, insya Allah, semua permasalahan dan apapun yang sedang kalian hadapi akan menjadi ringan. Oke anak-anak yang semangat ya. Oke, untuk hari ini sudah disiapkan perlengkapan belajarnya? Ya, jangan lupa ya sayang, untuk mempersiapkan alat tulis, buku, pulpen, bahan ajar, maupun jurnalnya. Cari posisi duduk yang ternyaman dan tenang tanpa ada keramaian. Yang berikutnya, jangan lupa, yuk kita berdoa untuk negeri dan tentunya doa mau belajar. Mari kita khusyuk dan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga negeri kita tercinta Indonesia senantiasa dalam keadaan aman sentosa. Duduk siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbij'al hadza baladan aminan. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan sentosa. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, anak-anak hebat dan luar biasa, walau di masa pandemi kita, mari saling berpegangan tangan dan senantiasa tadi teguh, tetap yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, anak-anak hebat dan luar biasa, mari sekarang kita doa mau belajar terlebih dahulu. Doa sebelum belajar.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Oke, anak-anak yang hebat dan luar biasa, bagaimana? Sudah siap? Ya, di hari ini kita akan belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia pada pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat memahami tentang dongeng, kemudian mengerti tentang sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan, memahami arti penting terima kasih kepada orang lain, dan menjelaskan pola irama. Nah, jadi pada hari ini materi pelajaran kita yaitu bahasa Indonesia tentang dongeng. Kemudian ada pula SBDP, pola irama sederhana. Dan untuk pelajaran PPKN, ucapan terima kasih. Dan yang terakhir adalah matematika, sifat komutatif atau pertukaran. Nah, oke semuanya. Untuk mengawali pembelajaran bahasa Indonesia, yuk kita perhatikan video pembelajaran berikut ini. Kisah apel dan semut merah. Di sebuah hutan, hiduplah seekor semut merah. Ia sangat rajin sekali mencari makan. Semut merah menyusuri hutan tanpa lelah. Ia berjalan untuk mencari makan. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya si semut pun menemukan sebatang pohon apel. Dan buah apel pun berjatuhan di mana-mana. Tanpa berpikir panjang, akhirnya semut pun mengangkat sebuah apel. Oh, ternyata apel ini sangat berat. Bagaimana caranya aku bisa membawa apel ini ya? Ketika si semut merah sedang memikirkan cara untuk mengangkat apel, tiba-tiba kawannya pun datang. Hai kawanku, apa yang sedang kamu lakukan? Oh kawanku, begini, aku bermaksud ingin membawa apel ini pulang. Tapi ternyata aku tidak sanggup membawanya sendiri. Maukah kau menolong aku untuk membawa apel ini pulang? Akhirnya, kedua semut itu pun bersama-sama mengangkat apel dan membawanya pulang ke sarang. Oh kawanku, terima kasih karena kau sudah mau membantu aku. Sama-sama kawan, kita memang harus saling membantu. Nah anak-anakku, itulah alasan kenapa kita harus meminta tolong dan berterima kasih kepada siapa saja yang telah membantu kita. Mari kita ulangi bersama-sama kata minta tolong dan terima kasih. Anak-anakku Paulus Azalfa, demikianlah kisah apel dan semut merah kali ini. Dan nantikan cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa. Oke, anak-anak yang hebat, bagaimana? Tadi videonya menarik, bukan? Iya, itu tadi cerita tentang binatang ya sayang. Nah,
di tangan Ibu sudah ada beberapa hasil karya dari teman-teman terbaik kalian di SD Negeri Ciremagiri. Ada yang tahu apa ini? Iya, ini adalah gambar dari kura-kura yang lucu ya. Ada juga ya cerita tentang kura-kura dan binatang-binatang yang lainnya pun apa? Bisa kalian lihat? Iya, ini adalah jerapah. Nah, jerapah di sini pun ini bagus sekali ya, dari benda-benda bekas yang bisa dikreatifkan dengan alat-alat sederhana sehingga menghasilkan buah karya seperti ini. Kalian juga tentu bisa buat di rumah, bukan? Nah, banyak ya sayang cerita-cerita binatang selain tadi tentang semut maupun binatang yang lain yang ada di tangan Ibu saat ini. Bagus-bagus bukan karya teman-teman kalian? Oke. Anak-anak yang soleh dan soleha, yuk diingat kembali tentang video pembelajaran yang tadi kalian simak. Coba yang pertama di sini. Yuk kita lihat. 1. Kita jawab ya pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Apa jenis cerita yang ditayangkan pada video pembelajaran yang tadi? Yang kedua, apa judul cerita dalam video? Dan yang ketiga, siapa tokoh dongeng dalam video tersebut? Yang terakhir adalah, apa amanat dari cerita tersebut? Bagaimana? Bisa kalian kerjakan? Tidak lupa bukan dengan video pembelajaran yang tadi ditayangkan ya. Banyak sekali cerita-cerita tentang binatang yang mungkin kalian mendengarkan dari ayah bunda tercinta sebelum tidur. Atau buku-buku yang dibelikan oleh kedua orang tuamu atau yang lainnya. Nah, kalian juga bisa melihat ya sayang, untuk buku-buku pembelajaran cerita, dongeng, dan lain sebagainya di perpustakaan sekolah. Insya Allah, jika program tatap muka akan berjalan. Ya, kalian bisa manfaatkan perpustakaan sekolah untuk memperkaya khasanah literasi. Oke, sudah selesai sayang jawabannya? Oke, yuk kita buka ya. Oke, anak-anak yang hebat. Ini dia jawabannya. Iya, dari soal-soal yang tadi, yang pertama, untuk jenis cerita pada video pembelajaran adalah dongeng fabel. Yang kedua, judul cerita dalam video yang kita simak bersama adalah, iya betul, kisah apel dan semut merah. Untuk yang ketiga tadi, iya, gambar ya, tokohnya adalah semut merah. Kalian suka melihat semut merah bukan di rumah? Nah, di sini amanat atau pesan dari cerita video dalam pembelajaran adalah kita harus berusaha saling membantu dan tidak sungkan untuk meminta bantuan atau pertolongan jika tidak sanggup mengerjakan suatu hal. Dan tentunya setelah kita mendapat pertolongan, ucapkan terima kasih. Oke anak-anak yang hebat dan luar biasa, bagaimana? Betul semua bukan jawaban kalian? Iya, Ibu harap kalian senantiasa memperkaya khasanah bacaan kalian. Jadi, tadi ya sayang, untuk dongeng, kita bisa lihat di sini pengertiannya adalah cerita khayalan yang umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu. Dan dongeng juga berisi pesan atau amanah. Dongeng memiliki alur cerita yang sederhana, di mana alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Ya, tadi dari video pembelajaran itu adalah jenis dongeng fabel. Ya, apa tadi fabel sayang? Ya, betul sekali. Fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka tersebut. Ada juga legenda, yaitu dongeng tentang sejarah atau asal-usul daerah. Yang berikutnya dongeng mite, yaitu latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Kemudian parabel,
dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral, dan yang terakhir adalah hikayat, dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Oke, anak-anak yang soleh dan soleha, di sini kita dari peristiwa tentang fabel semut merah tadi. Nah, kalian tidak lupa bukan tentang Pancasila? Nah, di situ ada ditanamkan tentang pengamalan Pancasila keberapa? Ayo. Iya, yang berlambang santai merupakan sila kedua dari Pancasila, di mana kita harus senantiasa bersikap baik kepada siapapun. Sebarkanlah dalam hidup kita kebaikan, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Insya Allah, dengan menebarkan kebaikan dan senantiasa berterima kasih, artinya kita menghargai, menghormati orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Sehingga hati kita pun akan menjadi senang. Oke, bagaimana anak-anak yang luar biasa? Sudah dipahami materi tentang dongengnya? Nah, Ibu harap kalian semua dapat mengerti apa yang tadi Ibu sampaikan. Oke, untuk sekarang, yuk coba diingat kembali tadi di video pembelajaran dengan alam yang sangat indah dan cantik ya sayang. Dengan tumbuhan yang bersemi dan indah. Nah, sekarang di tangan Ibu ada 2 bunga yang cantik sekali, seperti kalian di rumah. Ada yang tahu bunga apa ini? Wah, pintar. Kalian anak-anak keren sekali. Ini adalah bunga mawar. Ya, bunga mawar ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, dan lain sebagainya. Oke, ada yang tahu satu lagu tentang bunga? Bagaimana? Yuk, mari kalau begitu kita nyanyi bersama ya. Yuk bangkit berdiri, gerakan tubuhmu dengan gembira dan bersemangat. Ikuti irama lagu berikut ini. Oke, bagaimana anak-anak yang hebat dan luar biasa? Bergembira di hari ini selalu? Ibu harap kalian senantiasa berbahagia dan tentunya sehat dengan senantiasa menjaga kesehatan, berolahraga setiap hari. Nah, dari lagu tadi menyenangkan bukan? Apabila kalian tidak memiliki peralatan untuk mendengarkan musik seperti yang tadi Ibu tampilkan, di rumah pun
kita bisa bergembira dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti ini. Ya, yuk kita bisa membuat intonasi lagu, pola irama sederhana dari alat-alat sederhana yang tadi ya. Contohnya, nah misalkan spidol di tangan ibu dengan pointer di tangan ibu ini. Kita ketukkan seperti ini. Nah, berbagai bunyi bisa ya, kedengaran? Bagus bukan? Kalian bisa mendendangkan tangan kalian sesuai irama yang ingin kalian bentuk. Bisa pula dengan benda-benda yang lain yang ada di sekitar kalian. Ayo, biasakan, senangkan dan bahagiakan dirimu. Karena bahagia adalah diciptakan, ya, dari diri sendiri. Nah, ini pun bisa kita hasilkan bunyi-bunyi sederhana dari ketukan benda-benda yang ada di sekitar. Oke, bagaimana anak-anak? Tetap bergembira? Yuk, kita lihat di sini slide tentang pola irama dalam bunyi benda yang tadi sudah ibu praktekkan ya sayang. Di sini pola bunyi yang berulang akan membentuk pola irama. Iya, pola irama dari berbagai bunyi juga dapat digabungkan menjadi musik seperti halnya tadi ya. Misalkan tadi kalian bisa memukulkan spidol dengan pointer atau maaf apabila di rumah tidak ada bisa memukul pensil dengan bolpen ataupun memukul bagian bawah ember yang dapat menghasilkan bunyi duk 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 seperti itu. Ya, silakan kalian cari alternatif bunyi yang lain ya sehingga menghasilkan nada yang indah. Nah, irama dan nada dalam lagu anak di sini ada ya, tadi kalian dengarkan dari lagu bunyi tinggi dan ada juga bunyi yang rendah. Nah, itulah disebut dengan nada. Nada-nada ini dirangkai dapat menjadi melodi. Melodi yang indah membentuk sebuah lagu. Nah, ini merupakan tangga nada. Ya, kalian pernah melihatnya? Iya, dari nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, seperti itu. Mohon maaf ya, ibu yakin suara kalian lebih bagus dibandingkan ibu. Kalian bisa lebih berlatih ya nak di rumah dengan anggota keluarga yang lain atau teman-teman yang ada di sekitar. Nah, tadi ya, nada di sini dapat disusun menjadi tangga. Ini ya, dari lagu Kebunku tadi ciptaan siapa? Ayo, ada yang tahu? Betul, ciptaan dari Ibu Sud. Mana birama kebunku adalah 2/4 dengan tempo agak cepat. Oke, anak-anak hebat dan luar biasa. Tadi kalian masih ingat tentang video pembelajaran? Ada berapa buah apel ya? Oke, hebat ya. Betul ya sayang, tadi ada beberapa benda pula yang ibu bawa. Ya, yuk kita coba di sini berlatih menghitung jumlah benda sederhana. Ya, nah kita contohkan saja langsung di tangan ibu sudah ada beberapa benda yang mana tadi kalian sudah mengetahui ada gambar binatang ya. Ini ada 1 jerapah, kemudian boneka jerapah 2. Dan yang terakhir adalah gambar kura-kura. Jadi ada berapa di sini pajangannya? Iya, ada 3. Kita tulis ya sayang, jumlah benda pajangan yang ada di tangan ibu. Kita tulis di papan di sini. Maaf, sebentar. Kita tulis angkanya 3. Mudah-mudahan jelas ya, terbaca. Yuk, kita menjumlahkan. Tadi ibu pun membawa bunga ya. Tahu bukan? Iya, 2 bunga mawar yang cantik sekali. Hasil karya dari teman-teman kalian. Ini ada berapa semuanya? Bagus, ada 2. Kita masukkan ya di sini. Ada 2. Maka berapa jumlah semuanya sayang? 3 ditambah 2.
tentunya kalian bisa ya. Sudah kelas 3, ini penjumlahan yang sangat sederhana. Mari Ibu Haim praktekkan di sini melalui penjumlahan yang sederhana ini. Kalian mudah-mudahan dapat memahami tentang operasi hitung bilangan caca. Ya, berapa hasilnya? 5, betul. Ya, hasilnya 5. Kalau Ibu balik di sini angkanya 2 ditambah 3, maka hasilnya berapa? Ya, bagus. Hasilnya juga tetap 5. Ya, di sini jadi dapat kita simpulkan ya, untuk A ini adalah bilangan caca ya, maka hasilnya adalah C. A ditambah B adalah C. Sama saja dengan B ditambah A, maka hasilnya sama yaitu C, bilangan 5 ya. Jadi A di sini adalah angka 3, B adalah angka 2, dan C adalah angka 5. Tadi 3 tambah 2 hasilnya 5, diputar 2 ditambah 3, ini B ditambah 3, hasilnya juga C. Nah, ini adalah sifat dari operasi penjumlahan bilangan caca, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Ya, kalian bisa nanti lihat di tayangan slide ini untuk lebih dapat memahami tentang operasi penjumlahan sifat komutatif pada slide berikut ini. Oke, yuk kita praktek ya di sini. Ayo kita cari tahu, hitung lagi seperti tadi yang Ibu lakukan bersama-sama dengan kalian. Coba dilihat slide-nya. Ya, ada di sini buah. Kalian bisa hitung berapa jumlahnya? Iya, 25 dan 14 buah anggurnya. Jadi 25 ditambah 14 sama dengan berapa? 39. Hasilnya ya. Nah, kita putar lagi seperti tadi ya, Nak. Untuk alat peraganya dipindahkan 14 ditambah 25, hasilnya pun 39. Jadi, kita akan memperoleh hasil yang sama. Nah, inilah sifat komutatif pada penjumlahan ya. Oke, jadi sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan menyatakan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan caca akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Sebagaimana tadi yang sudah dipraktekkan, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ya. A dan B merupakan bilangan caca. Nah, anak yang soleh dan soleha, untuk mempererat kembali dan mengingat materi pembelajaran yang dilakukan, yuk kita latihan dari soal yang Ibu tayangkan di slide ini. Bisa ya sayang ya? Coba angka berapa yang dapat ditulis pada operasi hitung jumlahan bilangan caca di layar, di mana hasilnya adalah 888. Ibu yakin kalian bisa bukan mengerjakannya? Nah, tinggal isi titik-titik yang ada ya pada soal di sini. Nah, ini jadi 240 ditambah berapa? Hasilnya jadi 888. Oke, bisa ya Nak dikerjakan ya? Yuk. Jadi di sini ya sayang, sifat pertukaran pada jumlahan kita dapat praktekkan kembali pada gambar di layar seperti ini ya, di mana ada keranjang buah nih Nak, berisi 154 tangkai bunga mawar, dan keranjang yang kedua yaitu 138 tangkai mawar. Bisa dihitung di rumah hasilnya? Bagaimana? Sama tidak? Iya, hebat ya. Jadi hasilnya sama ya sayang. Nah, hasilnya sama ya. Jadi itulah tadi sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Oke, tetap semangat anak yang soleh dan soleha.
Iya, tidak lelah bukan dalam belajar? Oke, bagaimana anak-anak yang pintar dan hebat semua? Sudah dipahami materi pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini? Ya, Ibu harap kalian bisa mengerti dan menerapkannya dalam pembelajaran sehari-hari. Yuk, sekarang kita buat kesimpulan sebagai akhir pembelajaran. Yang pertama, ya, tadi kita sudah belajar tentang dongeng ya sayang. Mana dongeng merupakan cerita hayalan. Dan yang kedua, tadi ya, jenis-jenis dongeng ada 5, yaitu mite, legenda, fabel, hikayat, dan parabel. Untuk poin yang ketiga, ya masih ingat video pembelajaran tentang semutnya? Ya, kita apabila sudah ditolong atau dibantu oleh siapapun itu, tidak lupa mengucapkan terima kasih. Ya sayang ya. Dimana terima kasih berarti kita menghargai dan menghormati orang lain yang telah berbuat baik kepada kita. Sesuai dengan sila kedua pada Pancasila. Dan yang berikutnya kita pun tadi belajar tentang SBDP, yaitu pola bunyi yang berulang. Dimana akan membentuk pola irama dan pola irama tersebut jika digabungkan akan menghasilkan musik. Dan yang terakhir, tadi kita bahas tentang sifat komutatif yang disebut juga sifat pertukaran. Di mana A dan B, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Di mana A dan B merupakan bilangan caca. Oke, anak-anak hebat, luar biasa. Tadi kita sudah membuat kesimpulan. Dan sebagai penutup, di pembelajaran hari ini, ada pesan moral yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian. Tolong disimak ya sayang. Pergi ke pasar, beli berondong. Pagar rumah, kayu petai. Mari saling tolong-menolong, agar masalah cepat selesai. Oke semuanya, senantiasa optimis dan tentunya menjadi pribadi unggul. Yuk, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, yes. Nah, masih ingat bukan ya tentang PPK, penguatan pendidikan karakter. Yang Ibu harap kalian semua dapat mempraktekkan semua poin-poin PPK di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke anak-anak yang hebat dan luar biasa, hari ini kita sudah melampaui pembelajaran yang lumayan ya. Ada 4 pembelajaran yang kita tuntaskan di hari ini, tema 2, subtema 1. Oke, anak-anak yang hebat dan luar biasa, tepuk PPK, Ibu harap senantiasa kalian implementasikan atau kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya sayang. Oke, Ibu mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama pembelajaran di hari ini. Cukup sekian dan terima kasih dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!